Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana nih kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yuk kita tepuk semangat dulu. Gimana tepuk semangatnya? Masih pada ingat ya? Nah, Ibu ajarkan dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Nah, kita ulangi lagi satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oke, kita semua sudah semangat. Nah, kalian pasti sudah pada semangat kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, pada pertemuan kali ini, siapa nih yang tahu kita akan mempelajari apa? Nah, betul banget. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran dan Hadis mengenai bab menghafal surat Al-Bayyinah. Nah, di sini siapa aja nih yang sudah hafal surat Al-Bayyinah? Wah, ternyata sudah banyak ya yang sudah hafal surat Al-Bayyinah. Tapi walaupun sudah hafal, kita akan lebih menghafal lagi surat Al-Bayyinahnya. Selain menghafal, kita juga akan mencermati serta memahami isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Oke, sebelum itu, mari kita simak dulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Bayyinah berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita semua sudah menyimak surat Al-Bayyinahnya ya. Sudah bagaimana? Sudah disimak? Oke. Setelah kita menyimak surat Al-Bayyinah dan juga artinya, nah mari kita dengarkan penjelasan mengenai isi kandungan dari surat Al-Bayyinah. Yuk kita dengarkan lewat video yang satu ini. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Bayyinah diturunkan di kota Madinah. Surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah Madaniyah. Di dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan Allah memberikan bukti yang nyata kepada kaum kafir Quraisy, yaitu berupa Al-Quran
dan Rasulnya yaitu Rasulullah SAW. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan Al-Quran adalah bukti yang nyata yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kaum kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan meninggalkan agamanya, yaitu menyembah berhala, jika tidak ada bukti yang nyata yang Allah turunkan. Maka dari itu Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan lembaran-lembaran Al-Quran, karena Al-Quran adalah bukti yang nyata yang Allah turunkan untuk umat muslim sebagai pedoman di dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW bacakan kepada kaum kafir Quraisy, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya yaitu menunaikan sholat, mengerjakan zakat, menunaikan puasa, ibadah haji, dan perintah-perintah lain. Maka dari itu, manusia yang beriman dan berpedoman kepada Al-Quran, maka ia adalah sebaik-baiknya manusia. Dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya, maka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut adalah orang-orang yang akan kekal di dalam nerakanya Allah dan menjadi sejahat-jahatnya makhluknya Allah. Nah, kalian semua sudah menyimak mengenai penjelasan surat Al-Bayyinah mengenai kandungannya. Nah, sekarang karena kalian sudah mendengarkan lantunan surat Al-Bayyinah, terus sudah mengetahui arti dari surat Al-Bayyinah, juga sudah memahami mengenai isi kandungan dari surat Al-Bayyinah, maka sekarang langkah selanjutnya adalah ibu akan memberikan penugasan kepada kalian semua. Nah, penugasannya yaitu ibu akan mengetes kalian satu persatu mengenai hafalan surat Al-Bayyinahnya. Namun sebelum itu, kalian akan diberi kesempatan untuk menghafal dulu bersama teman-teman kalian menghafal surat Al-Bayyinah. Nah, nanti ibu akan mengelompokkan kalian satu baris untuk menghafal surat Al-Bayyinah secara bersamaan. Oke, kita mulai ya. Nah, kalian semua bagaimana, sudah hafal semua? Alhamdulillah. Oke, karena semuanya sudah hafal, pertama ibu akan mengecek dulu satu baris, oke? Oke. Tugas hari ini yaitu terdapat pada halaman 121. Alhamdulillah, tadi kalian semua sudah menghafal surat Al-Bayyinah dengan begitu lancar dan juga hebat. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalian memahami isi kandungan dari surat Al-Bayyinahnya, kalian harus mampu mengimplementasikan isi kandungan dari surat Al-Bayyinah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Yang nantinya kita akan menyambung di minggu depan dengan materi yang berbeda. Nah, untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis tentang hormat kepada orang tua. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita di pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan kabar kalian semua. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya, sehingga kita semua bisa hadir serta mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hadis tentang hormat kepada orang tua. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As. Oke, langsung saja untuk menyimak penjelasannya. Ibu punya satu video mengenai penjelasan mengenai hadis tentang hormat kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As yang terdapat pada video berikut ini. Pada pelajaran Al-Quran Hadis kali ini, kita akan mempelajari tentang hormat kepada orang tua. Tahukah kamu siapa yang dimaksud orang tua di sini? Yaitu kedua orang tua kita. Orang yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat dan memelihara sehingga tumbuh menjadi besar seperti saat ini. Merekalah yang mengajarkan kalian berjalan, mengajarkan kalian berbicara, membaca, dan juga sholat. Orang tua kita banyak sekali perjuangannya untuk anaknya. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai anak kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan cara menghormatinya, patuh terhadap perintahnya yang baik, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Kita sebagai anaknya jangan pernah berkata kasar apalagi menyakiti hati mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, An Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu didasarkan atas keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa sih maksud dari hadis tersebut? Maksudnya adalah, jika kalian ingin melakukan sesuatu, maka mintalah ridho atau izin dari orang tua kalian. Jika orang tua kalian meridhoi atau mengizinkan, insya Allah, Allah juga akan meridhoinya dan memudahkan jalan kalian. Tapi, jika orang tua kalian tidak ridho atau tidak mengizinkan, maka Allah juga tidak akan ridho. Bahkan, Allah akan murka jika kalian tetap melakukannya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa menyimaknya? Apakah kalian semua sudah bisa memahaminya? Oke. Kira-kira dari video tadi, siapa sih yang bisa mereview kembali atau menceritakan kembali sedikit penjelasan mengenai apa aja sih isi dari hadis tersebut? Oke, boleh. Silahkan maju ke depan. Nah, tadi sudah ada teman kalian yang mewakili kalian untuk menjelaskan mengenai isi kandungan dari hadis tersebut. Oke, jadi hadis tersebut merupakan hadis tentang hormat kepada orang tua. Diberi penjelasan sedikit lanjut buku di bawah mengenai poin-poin bagaimana sih hormat kepada orang tua teh. Nama Nur datang di bawah. Nah, itulah
penjelasan mengenai isi kandungan dari surat Nah, itulah penjelasan mengenai hadis tentang hormat kepada orang tua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As. Nah, semoga kalian semua dapat memahaminya serta mengimplementasikan isi kandungan dari hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian dulu. Untuk minggu depan kita akan menghafal. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan minggu depan, kita akan menghafal hadis tersebut. Jadi kalian siap-siap sebisa mungkin di rumah sudah menyiapkan hafalannya sehingga pas di sekolah kalian sudah hafal, oke? Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.